Silakan. Tes. Terima kasih kepada Alia dan Vianka. Sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yaya. Dan nama saya Dion. Dan kami akan menjadi moderator di sesi Kak Rifadi Putra Ilham. Kak Rifadi, apakah sudah hadir? Sudah hadir. Sebelum memasuki rangkaian acara, kami akan membacakan biodata singkat dari Kak Rifadi. Oke, Kak Rifadi Putra merupakan lulusan dari SBM ITB dan meraih cum laude dengan nilai akhir 3,52 dan melanjutkan studinya di Sheffield Hallam University jurusan International Tourism and Hospitality Management dan mendapatkan award sebagai Young Entrepreneur dari SBM ITB. Nah, Kak Rifadi keren banget nih ya. Kak Rifadi, apa kabar nih sekarang? Baik, alhamdulillah, baik. Lagi sibuk apa nih Kak sekarang Kak? Oh, lagi sibuk. Ngapain ya? Lagi sibuk ngurusin itu aja, perbisnisan gitu-gitu. Sebelum mulai nih, akrabnya dipanggil apa ya? Kak Fadi atau Kak Rifadi, gimana nih enaknya? Fadi aja, Fadi. Oh, Fadi. Gimana ya? Mulai aja nih kita. Daripada lama-lama mending kita mulai aja kali ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Boleh tahu nggak sih Kak, kakak ini ngerintis usaha apa aja? Waduh, pertanyaannya langsung di saya langsung iya dong, kan, gitu. Ini seminar tentang wirausaha. Oh gitu. Sebelumnya pertama-tama terima kasih dulu nih udah diundang ya ke Eldes ini jadi pembicara. Walaupun saya merasa saya kurang pantas untuk jadi pembicara ini karena ternyata ini terbesar di Indonesia loh. Ternyata yang ini acara SMA ini saya baru tahu. Bagus kepada tim-tim panitia dan juga semuanya. Sebelumnya juga terima kasih dulu udah diundang jadi pembicara. Terima kasih Pak Prof. Sopyan Hanif selaku Ketua BPS Lab School UNJ, juga kepada Bapak Suparno, Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta, lalu Bapak Bimo Sasongko, Ketua PMG SMA Lab School Jakarta, dan juga Ketua Eldes 2021 Nadif Haryadipta. Terima kasih nih udah diundang. Mungkin untuk langsung ya aku coba jawab ya pertanyaannya. Apa pertanyaannya boleh bilang nggak ya? Boleh tahu nggak sih Kak, apa aja usaha yang kakak rintis? Kan tadi di depan udah kelihatan tuh founder of apa banyak banget tuh kayaknya kan? Oh gitu. Oke. Kalau apa yang dirintis, nah ini sebenarnya sedikit ambigu untuk menjawabnya gitu, karena pertama kan tadi juga udah dikasih tahu ya sama yang pembicara sebelumnya, ya ibu siapa tadi namanya? Ya ibu itu ya, saya juga dengerin tapi saya lupa namanya. Saya tadi dengerin itu kan juga ternyata tuh wirausaha itu tuh banyak macamnya dan juga banyak apakah dari nggak harus mulainya itu harus pada persiapan, bisa juga nggak harus tua, nggak harus muda, juga dengan tadi dari para pembicara sebelumnya. Nah ini sama sebenarnya, saya itu adalah generasi kedua. Jadi orang tua saya kebetulan memang melakukan usaha di bidang event organizer. Nah, dan kebetulan saya itu mempunyai passion di masakan, di masak food and beverage. Jadi ketika saya sudah lagi kuliah, saya pengen tuh bikin bisnis akhirnya. Nah, terjadilah di situ bisnis yang pertama kali, bener coba kayak tadi yang udah disampaikan. Apa yang kita suka? Nah, yang saya suka tuh masak waktu itu, bikin makanan, pokoknya itu yang saya suka. Nah, itu udah jadi dasar awalnya saya bikin bisnis. Nah, dari situ
lambat laun pertama kali tuh yang saya buka itu adalah Cikini 5. Cikini 5 itu ceritanya itu adalah sebenarnya tugas kampus, tugas kuliah. Nah, jadi dari tugas kuliah, akhirnya sekarang alhamdulillah udah ada 4 bisnis di bidang F&B, Jadi ada Cikini 5, ada Seafood Supper, ada Bonbin Bar, dan juga ada Noodle Joint, yang mana bentar lagi juga mau buka yang kelima, itu namanya Rotis Deli. Jadi dia kayak sejenis sandwich sama apa namanya kebab-kebaban gitulah. Kayak gitu sih singkatnya ya. Berawal dari tugas kuliah sampai lancar ke 4 bisnis ya kayak. Iya, awalnya dari tugas kuliah dulu. Mau lanjut nih Kak. Untuk sekarang kan lagi di masa pandemi gini ya. Itu termasuk tantangan kan buat perbisnisan itu. Gimana nih tanggapan kakak dan cara menanganinya nih, kan kakak punya bisnis sendiri. Nah itu selama pandemi ini gimana cara nanganinnya untuk tantangan selama pandemi ini? Wah, saya menarik ini. Untuk gimana cara ininya? Pertama balik lagi kalau ini aku coba tadi karena aku suka tuh apa namanya sama perkataannya Pak Bimo itu, karena wirausaha itu butuh edukasi. Itu menurut saya benar, karena balik lagi yang kalau kita lihat menanggapi situasi ini, yang harus dilihat pertama kali itu ada 2 faktor. Pertama eksternal dan internal, faktor luar dan faktor dalam. Kita lihat faktor luar kita, ternyata pandemi, pada perusahaan-perusahaan lain juga pada nggak berkembang, bisnis-bisnis pada mati. Nah, kita balik lagi ke internal, apa yang bisa kita lakuin? Apa yang kita bisa lakuin, apa tindakan kita ke depannya, apa yang kita punya. Jadi kita lebih memanfaatkan resource yang dari yang kita punya. Nah, menurut aku sebenarnya itu udah menjawab dari pertanyaan yang tadi, bagaimana menanggapinya. Jadi yang menanggapinya adalah kita sadar diri lah. Kalau kita ke diri itu lebih sadar diri apa yang kita punya dan apa yang kita bisa jual, dan bagaimana ke depannya apa yang harus kita lakukan. Jadi lebih ke arah kita bermain aman, tapi kita juga punya strategi untuk ke depannya. Kayak gitu sih kalau yang aku lihat dari pandemi ini. Dan juga tidak menutup kemungkinan pandemi ini akan seperti ini, maka dibilang kan new normal ya. Makanya jadi kemungkinan ya bakal seperti ini juga gitu, seperti ini terus. Jadi kita harus siap waspada dan juga harus strategi bisnisnya juga diperhitungkan. Kayak gitu. Ada tips nggak tuh Kak, gimana sih strategi yang bagus di tengah pandemi kayak gini kan? Contoh di sini kan emang kita bikin company gitu kan, yang kayak yang tadi kita udah kita kasih tahu. Nah, gimana caranya biar company kita ini yang emang munculnya aja dari semenjak pandemi itu bisa jadi yang sukses? Siapa tahu alhamdulillah bisa lanjut gitu sampai jadi company yang besar. Oke, caranya pertama, kalau saya waktu itu saya pernah bilang ada sebenarnya bisnis yang paling bisnis itu bisa nggak perlu modalnya itu adalah cuman sosial media atau teknologi gitu. Gimana caranya? Yaitu buka pre-order. Kenapa buka pre-order? Karena ini saya udah ngelakuin sendiri. Seafood Supper itu restoran yang kedua, bukan restoran sih, kedai kita nyebutnya. Kedai kita itu yang kedua itu Seafood Supper itu dibangun dari modal pre-order. Jadi pre-order itu kan kadang di mana orang tuh biasa antara DP atau bayar full di depan. Nah, dengan DP atau bayar full di depan, ketika kalian sudah memperhitungkan cost yang ada, di situ kan berarti kalian udah ada dapat marginnya tuh, ada dapat keuntungannya. Nah, dari situ kalian gunakan tuh cost-nya untuk cost, ya marginnya untuk kalian persiapkan ke batch atau selanjutnya. Jadi kenapa pakai pre-order? Karena kalian nggak butuh modal, kalian dibayar duluan, lalu barang datang setelah pelanggan bayar 100%. Nah, menurut saya mungkin cara itu bisa dipakai, karena Seafood Supper alhamdulillah dengan melakukan itu selama 3 bulan, dan di bulan keempat kami akhirnya siap modal untuk bikin kedai sendiri kayak gitu. Jadi menurut saya itu tidak menutup kemungkinan bakal nggak berhasil, bisa berhasil asal tadi modalnya adalah modal teknologi tadi, kalian bisa menguasakan teknologi gitu, pakai sosial media, pakai platform yang gratis, memanfaatkan
gitu. Seperti itu mungkin kalau strateginya dari saya. Baik, jadi dengan menggunakan platform yang ada dan menggunakan sistem pre-order itu mengurangi suatu kerugian ya di Yes, betul. masa pandemi ini. Yes, betul. Begitu. Ngomongin tentang kerugian nih Kak, pernah nggak Kak Kakak mengalami kerugian besar dan gimana kayak cara nanganinnya? Pernah. Pertama, pernah ditipu sama karyawan sendiri. Itu gede itu ditipu sama karyawan sendiri. Yang kedua, kerugian apa ya? Kerugian waktu saat pandemi ini. Waktu saat pandemi ini ketika kita semuanya masih bingung lah, itu di awal 2020 ya. April ya kan Maret April gitu. Itu kerugiannya saya bukan rugi sih sebenarnya, cuman kayak kita nggak tahu strategi apa yang harus dilakukan. Tapi saat itu kami berprinsip untuk tidak merumahkan karyawan, tapi tetap kita gaji. Dan akhirnya di saat itu semua cadangan kas semua tuh habis, dan akhirnya sampai di titik dimana kita nggak bisa lagi bayar karyawan. Nah, ternyata yang saya pelajari di situ adalah mau kayak gimana pun kejadian, kita harus sudah siap dengan strategi-strategi yang ada. Makanya dari situ ketika saya melakukan stop untuk benar-benar kita bilang perusahaan atau restoran ini tidak bekerja lagi gitu, saya melakukan strategi gimana cara mengembalikan cara bikin saya dapat pemasukan yang bisa saya putar duitnya, tapi di sisi lain saya nggak mau keluarin kos banyak. Makanya di situ saya melakukan rebranding di Cikini 5. Cikini 5 itu dilakukan rebranding yang tadinya itu adalah restoran dan kafe menjadi multifunction restoran. Apa sih multifunction restoran? Multifunction restoran itu kita mencoba memfokuskan lagi kepada function house-nya. Jadi di mana orang bisa kawinan, bisa lamaran, bisa kawinan, lamaran ya, dan lain-lain bikin acara. Memang di masa pandemi ini bikin acara itu nggak banyak, tapi semua berskala kecil jadinya. Karena setelah kita melakukan kita tadi faktor eksternal, kita lihat gimana sih, apa sih tren yang ada, apa sih yang lagi bakal bergerak. Ternyata nikahan cuma 30 orang, lamaran sekarang juga bisa cuma dikit. Nah, kita memakai konsep tren itu ke dalam untuk beradaptasi di restoran saya gitu. Saya coba adaptasi dengan cara kita kan pasti kalau itu kan ada DP, ada apa. Nah, dengan DP itu kita bisa manfaatkan. Balik lagi, DP itu kan modelnya kayak pre-order kan. Jadi kita bisa memanfaatkan, tapi balik lagi dengan DP tadi kita harus ada tanggung jawab yang kita berikan. Itu pasti konsekuensi dari strategi yang kita pilih. Tapi dicoba meminimalisasi untuk mengeluarkan kos yang berlebih. Seperti itu sih kalau saya. Gitu, berarti kita harus udah susun strategi dulu, jadi udah nyiapin plan A, plan B gitu ya, biar kalau misalkan tiba-tiba nanti jalan yang nggak sesuai sama plan A, kita bisa ngelakuin langsung ke plan B. Oke. Kak, boleh tahu nggak sih apa yang memotivasi kakak untuk akhirnya terjun ke dunia bisnis? Kayak boleh diceritain nggak sih Kak, awal mulanya tuh kayak gimana, dari dapat motivasi dari mana, terus gimana mulainya pertama kalinya kayak gimana? Wah, keren. Ini seru nih. Motivasi. Jadi balik lagi, Kak, saya ini kan generasi kedua. Nah, yang memotivasi saya itu adalah orang tua saya sendiri, karena jadi apa yang memotivasi, jadi dari kecil waktu SD kan biasanya teman-teman juga pasti nuliskan kayak cita-cita gitu di buku tahunan. Nah, saya itu dari SD udah nulis bisnismen, SMP bisnismen. Kenapa? Karena saya melihat orang tua saya, wah kayaknya keren nih pekerjaan ini. Di masa itu kayaknya teman-teman saya tuh masih pengen jadi pilot dan lain-lain. Dan jadi kalau menurut saya, memotivasi saya ada orang tua, dan ini bukan motivasi lagi untuk menjadi seorang yang entrepreneur gitu. Tapi ini menjadi cita-cita saya gitu. Nah, tapi kalau ditanya yang memotivasi, karena saya jawabannya menurut saya jawaban tidak bisa mewakilkan semua, karena saya adalah anak second generation lah yang orang tuanya sudah bisnis. Balik lagi pernyataannya adalah ke diri kalian masing-masing.
apakah diri kalian itu memang pengen jadi entrepreneur atau tidak gitu. Coba mungkin bisa nih di sini kita survei kecil-kecilan. Berapa orang yang pengen jadi entrepreneur saat sudah besarnya itu? Coba. Mungkin yang mau jadi entrepreneur bisa kasih reaction atau boleh di raise hand ya. di raise hand atau reaction biar kita tahu nih, biar Karifadi juga tahu berapa banyak sih yang mau jadi entrepreneur nih anak zaman sekarang. Iya betul, karena ini menarik. Jadi kalau aku coba flashback sedikit sedikit tentang teori lah. Tapi ini menarik bagi aku tentang apa sih sebenarnya entrepreneur gitu loh. Karena banyak, menurut aku ya, ini menurut pandang aku, banyak orang yang mengartikan entrepreneur itu harus jualan. Entrepreneur itu harus bisa berdagang. Sebenarnya menurut pribadi aku, dan ini udah aku coba lakuin riset dan memang ini adalah salah satu yang aku teliti. Kewirausahaan itu adalah sebuah sifat yang dimana dia harus beradaptasi kepada sebuah profesi. Jadi wirausaha itu nggak harus ada pada orang yang berdagang aja gitu, karena definisi wirausaha itu banyak banget dan beberapa teori yang pembuat teori itu juga mengatakan, dan itu nggak bisa dispesifik pada satu yang kecil. Nah, kan jadi pertanyaannya sebenarnya adalah siapa yang sebenarnya who are actually the entrepreneur? Apakah semua orang itu entrepreneur? Apakah seseorang lahir untuk menjadi entrepreneur atau seseorang harus belajar untuk jadi entrepreneur? Itu kan pertanyaannya. Jadinya pertanyaan besarnya adalah, emang menjadi wirausaha itu harus jualan? Emang siapa aja? Apakah saya bisa atau enggak sih? Seperti itu kan. Nah, ternyata jadi ada beberapa penelitian, contohnya dari Vecchio, seingat saya ada Vecchio, itu seorang entrepreneur itu butuh 5 personality. Pertama, need for achievement, need for autonomy, locus of control, risk taking, and self belief. Jadi ada 5 tuh big five personality, itu bisa kalian Google. Di Google juga ada itu tentang big five personality dari Vecchio tentang entrepreneurship. Nah, ada beberapa juga penelitian. Ini saya coba balik karena saya mau coba ngertiin kewirausahaan biar kalian juga. Aku rasa semua orang itu perlu jadi entrepreneur, itu perlu. Karena entrepreneur itu ternyata ada yang mendefinisikan sebagai sifat, ada juga yang mendefinisikan sebagai habit atau kebiasaan. Nah, contohnya dari nama penulisnya Mac kalau nggak salah, yaitu dia merecognize sebagai entrepreneurship itu adalah habit. Jadi itu adalah habit dari mindset, entrepreneurial mindset, yang mana itu self leadership habit, ada creativity sama improvisation. Nah, itu katanya itu adalah habit dari seorang entrepreneur. Nah, aku yakin di mana ini ada elders terjadi aja, pasti ada yang belajar di sana tentang self leadership atau leadership, lalu ada yang belajar tentang creativity, terus ada juga yang improvisasi. Aku yakin berarti kan itu bagian dari habit-habit yang baik, dan habit-habit itu yang bisa digolongkan kepada habit-habit seorang entrepreneur. Nah, juga di sisi lain definisi entrepreneur itu juga banyak. Ada kayak intrapreneur, di mana seorang yang punya sifat entrepreneur tapi di dalam kantor atau di dalam kantor, jadi di dalam suatu perusahaan. Itu kan salah satu contohnya. Jadi menurut saya seorang entrepreneur itu tidak harus jualan, tapi jiwa entrepreneur itu harus ada. Karena jiwa entrepreneur itu apa sih? Ya tadi, pasti kalian udah tahu lah semuanya sebagai jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur itu nggak pantang menyerah, lalu suka pada risk taking, habis itu juga ya pokoknya selalu berusaha. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi tuh, para moderator saya yang memotivasi saya apa? Memotivasi saya itu adalah orang tua saya. Tapi balik lagi kepada diri sendiri. Jika kalau diri sendirinya mau untuk menjadi entrepreneur, maka jadi entrepreneur gitu. Karena entrepreneur itu bisa dipelajari, dan entrepreneur itu adalah habit. Maka kalau habit itu kan kalian pasti udah tahu tuh apa rule of 21 dalam 90. Jadi
butuh 21 hari untuk menjadi habit, 90 hari menjadi lifestyle. Kalau kalian udah biasain 21 hari dan habis itu 90, aku yakin kalian semua bisa jadi entrepreneur. Di sini bisa jadi entrepreneur semua. Kayak gitu. Oke. Itu jadinya. Motivasi itu sangat penting ya Kak. Walaupun dari eksternal tuh penting, tapi yang lebih terpenting lagi adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri ya Kak. Betul sekali, karena balik lagi tadi, arti entrepreneur itu adalah kalau kita mengacu kepada teori, banyak yang mengartikan itu sebagai sifat dan juga sebagai sifat. Jadi sifat kewirausahaan. Nah, sifat-sifat kewirausahaan itu bisa diterapkan di semua tempat gitu. Nggak harus jualan. Jadi kalau yang aku percaya arti entrepreneurship itu atau kewirausahaan itu nggak harus jualan, tapi kita mempunyai sifat itu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana cara membangun awareness calon pembeli terhadap produk Kakak, dan apakah ada tips untuk menjalankan dan memilih metode marketing dan branding yang efektif? Oke, seru nih. Ini udah masuk marketing ya. Aku gimana ya mau ceritain ya. Tapi menurut aku ini perlu diceritain sini, seru banget sih. Jadi kalau kalian ini kan pasti, balik lagi. Kalian kan ini harus memakai teknologi ya. Jadi selagi kalian mungkin webinar kan bisa disampingin sambil dengerin juga, kalian bisa nge-google. Nah, kalau kalian nge-google pertama tadi terkait dengan branding atau marketing. Gimana sih? Kalau saya jawabannya pertama adalah produk kalian harus beda, harus punya unique selling point atau USP biasa disebutnya. Unique selling point itu bisa banyak. Nah, salah satu caranya harus kalian berinovasi. Nah, kalian bisa cek di Google, tulis saja 10 types of innovation. Nah, di 10 types of innovation itu banyak, ada dari profit model, ada dari network, ada dari structure, ada dari proses, service, channel, brand, dan lain-lain. Itu banyak. Nah, di kalian di situ yang pertama harus punya itu. Kalau menurut saya ya, untuk bagaimana menjadi pembeda dari yang lain gitu. Kenapa? Karena coba saya kasih contoh tukang printing. Kalian tahu kan tuh di daerah Waru kalian kan di pemuda ya, di daerah Waru itu kan banyak tuh tukang printing sederetan. Nah, gimana caranya mereka itu bisa dapat yang tadi kalian bilang menang gitu. Sama kan kayak kalian jualan baju, semuanya ada yang jualan baju, ada yang jualan makanan. Bagaimana salah satu itu bisa menang? Nah, tadi punya unique selling point. Contoh aku ngambil contoh yang di tukang fotokopi. Tukang fotokopi, misal kamu udah ke tukang fotokopi A, terus ternyata nggak enak nih, orangnya dia galak, ininya ini. Pasti kan image yang dibangun, oke, nggak mau lagi ke sana. Tapi coba kita bayangin, ada tukang fotokopi B yang kasih servisnya bagus. Lalu dia terbranding dengan rapih, misalnya rapi itu printing printing B pasti murah, terpercaya, dan tepat waktu. Dia sudah memberikan sesuatu yang nge-branding diri dia pasti tepat waktu. Terus habis itu ketika ditanya terkait dengan servisnya, pertanyaan-pertanyaan dari customer, ada feedback atau ada konten, dia menanggapi dengan bagus. Nah, itu udah jadi bagian dari unique selling point yang mana itu harus dijadikan kunci utama untuk kalian jualan. Jadi semua orang bisa jualan baju, modelnya kayak gimana, baju polos yang jual banyak dari harga paling murah sampai baju yang paling mahal itu ada, baju polos harga 1 juta sampai baju polos harga 10.000. Bedanya apa ya? Tadi bedanya ada dari brand, ada dari servisnya, ada dari mungkin ada prosesnya. Mungkin kalau yang 1 juta itu dia pakai dari proses yang ngambil dari apalah, wah itu banyaklah cerita, bisa bikin kalian cerita sendiri kayak gitu. Jadi menurut aku untuk marketing pertama adalah definisiin unique selling point kalian. Setelah unique selling point kalian, nah kalian itu bukan harus sih, tapi lebih ke arah saya saranin sih, itu melakukan namanya, nah ini juga Google lagi semuanya nih, namanya STP, pasti kalian udah tahu lah, segmenting, targeting, and positioning. Nah, apa sih segmenting, targeting, positioning? Itu gunanya untuk kalian memposisikan produk kalian. Di mana segmented itu adalah segmentasi pasar. Jadi kalian
mana sih, misal contoh kita ngambil kasus di Eldes ini, baju A ini aku pasarnya ini pengen ke anak-anak SMA itu yang umur 17 tahun sampai 19 tahun, terus habis itu dengan daerahnya aku langsung pengen kelompokin, pengen fokus di daerah Jakarta Timur. Nah, spendingnya untuk beli baju ini dia di sekitar 100.000. Nah, selama 1 bulan aku pengen cari orang yang punya behaviornya itu adalah selalu beli baju 2 kali dalam sebulan. Nah, kalian udah segmented tuh. Udah itu malah udah targeting sama kalian. Oh, ini adalah target saya. Nah, dari target kalian udah ini, kalian posisiin gimana caranya agar orang yang kalian targetin itu melihat brand kalian itu sebagai brand yang dicari sama mereka. Kayak gitu. Itu adalah, jadi tips and tricksnya malah kalau saya balik lagi, kita mengacu kepada ya teori-teori itu sih, karena balik lagi saya orang yang percaya teori, karena menurut saya dengan kita percaya teori kita tidak jatuh 2 atau 3 kali, kita mungkin jatuh cuma sekali, karena yang sudah jatuh 2 sampai 3 kali orang yang buat teori itu gitu. Jadi saya percayanya kayak gitu. Jadi kita ngapain harus jatuh ikutan sama dia, sedangkan orang yang menciptakan teori itu udah jatuh duluan gitu. Gitu. Jadi selain dilihat yang tadi yang STP itu, terus kita harus lihat juga pasar, kita lihat juga nih saingan kita tuh kayak gimana, saingan kita udah ngelakuin apa. Jadi dibandingin juga ya Kak, apa yang udah kita lakuin sama apa yang lawan kita udah lakuin. Oke. Betul. Itu dikatain itu yang dikatakan tadi itu ada teorinya loh. Teorinya namanya competitive advantage. Itu ada. Jadi apa yang mungkin yang kalian pikirin itu sebenarnya udah ada teori-teorinya mungkin. Nah, makanya aku makanya di sini saya coba ngasih tahu, oh ini loh namanya, biar kalian nge-google itu gampang jadinya. Mungkin kalian udah mikir-mikirin semua yang kalian lakukan itu udah ada sebenarnya pelajarannya kayak gitu. Oke. Mau nanya lagi nih Kak, menurut Kakak di waktu kapan sih atau di saat umur berapa sih waktu yang tepat buat ngerintis memulai usaha? Kapan saat yang tepat ya? Kapan saat yang tepat? Saat kalian sudah siap. Itu. Saat kalian sudah siap dan kalian sudah bergerak, sudah landasannya udah kuat. Landasannya apa tadi? Pertama mungkin pikirin dulu mau bisnis apa, berangkatnya dari mana, itu. Terus habis itu tadi juga kata ibu yang sebelum saya juga ada modal, tapi kan saya tadi udah bilang bisa aja pakai pre-order untuk ngilangin modalnya kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau kapan saat yang tepat adalah saat dimana kalian sudah merasa sudah memutuskan ini loh USP atau unique selling point yang bakal saya jual. Habis itu ini STP saya atau segmented targeting positioning saya, dan ini kompetitifnya misalnya gitu, ini udah kebaca gitu, udah apa yang ditargetin. Karena kenapa? Karena banyak yang bikin bisnis cuman pengen bikin bisnis karena suka, tapi pas lagi udah produknya jadi nggak tahu jualan kemana. Nah, termasuk channel-channelnya tuh, channel-channelnya itu channel atau tempat di mana kita jualan, yang mana sekarang kan lagi zamannya teknologi dan banyak multi platform. Kita bisa jual di Tokopedia, di Shopee, di Instagram, bahkan word of mouth juga kita bisa jualan. Jadi itu bisa jadi salah satu pertimbangan untuk kapan memulai usaha, seperti itu sih. Oh iya, mau nanya juga nih Kak. Kan sekarang tuh banyak remaja-remaja yang pengen mulai bisnis, tapi kayak tujuan utama mereka tuh kayak pengen untung terus gitu loh Kak. Kayak gitu tuh sebenarnya tuh gak apa-apa aja apa gimana Kak menurut Kakak? Gak apa-apa aja sih. Memang kalau pengen bisnis emang pengen dapat untung, tapi jangan jadi buntung. Kenapa jadi buntungnya? Balik lagi tadi proses strateginya itu nggak mateng. Banyak kalau yang aku lihat ya, banyak itu yang nggak mateng prosesnya. Saya sendiri masih mengalami dengan proses yang tidak matang untuk dalam memilih bisnis, karena untuk menjadi matang itu butuh proses. Jadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita cegah dengan strategi yang sudah kita siapkan. Ketika di jalannya ada batu kerikil, kita nyangkut, kita jatuh,
kita keseleo lah apa kita banyak ada halang-halangannya, tapi kita udah punya landasan atau udah punya tiang-tiang yang kuat untuk biar tuh langsung nggak jatuh, tapi ada bisa bangkit, bisa kita tahu caranya, kita tahu yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau mau dapat untung ya nggak apa-apa, cuman jangan jadi buntung. Tuh. Oke, jadi sebenarnya nggak apa-apa ya kalau emang kita pokoknya maunya untung, nggak mau rugi gitu, jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, cuman jangan jadi buntung aja, karena kadang-kadang yang mikirin mau untung nggak dipikirin cara jualannya kayak gimana. Oke, ada pesan nggak sih Kak buat kalangan pelajar yang baru mau memulai merintis usaha? Apalagi kita nih yang Iya. peserta-peserta LDS kelas 12 kan mau memulai company-company masing-masing nih. Ada nggak Kak pesan-pesannya kayak yang mau di-sharing buat teman-teman kita nih? Oke, kalau pesan selalu mau belajar, karena saya balik lagi, saya percaya dengan belajar itu bisa di mana aja. Buku itu bisa jadi sebuah pelajaran, obrolan kita di tongkrongan warung bisa jadi pelajaran, obrolan kita bersama guru atau guru mengajarkan kita itu menjadi sebuah pelajaran. Jadi belajar dimanapun, kapanpun, karena setiap tindakan yang kita lakuin, proses apapun itu pasti ada sebab akibat, makanya selalu mau belajar dari setiap kejadian apapun. Karena kalau aku selalu, kalau tadi kan aku juga contohin, tapi ini yang menjadi yang biasanya menjadi cara berpikir, pola hidup saya itu adalah terkait dengan, kalau suruh kasih pesan itu, saya percaya dengan belajar atau edukasi itu penting. Karena waktu itu saya waktu kuliah itu di semester akhir, dosen saya tuh ada murid yang nggak suka sama dosen itulah, tapi tiba-tiba murid itu tiba-tiba bilang, buat apa sih kita belajar, ini nggak dipakai juga, katanya gitu. Dia nyeletus gitu, karena benar-benar dia emang kurang baik lah hubungannya, murid itu kurang baik hubungannya sama si dosen itu. Tapi kebetulan saya lagi duduk di depan gitu, karena telat, jadi duduk paling depan, duduk paling belakangnya udah habis. Nah, dosen itu kayak bukan nyeloteh ya, kayak ngedumel dikit, tapi dia bilang gini, ya teori itu kan sebenarnya udah dibuat karena hasil dari proses atau praktik yang udah dilalui sama orang. Terus habis itu rasionalnya adalah ketika Thomas Alva Edison itu menciptakan lampu, kan katanya dia bikin lampu itu adalah hasil percobaan dia ke 1000. Berarti sisi lainnya kalau kita mau belajar, ada 999 bahan yang tidak bisa mengaliri untuk menjadi lampu. Nah, kalau kita nggak baca itu obrolannya atau teorinya si Thomas Alva Edison, kita coba lagi 999 itu. Ya kan? Jadi dengan waktu yang lama juga, proses yang lama, tapi dengan kita belajar, kita bisa langsung tahu, ternyata pakai itu satu yang sudah berhasil. Nah, pola pikir ini juga sama kayak belajar itu, kalau menurut aku, jadi sehingga belajar itu adalah naik lift. Ketika orang yang belajar di lapangan itu naik tangga. Untuk menuju lantai ke 100, bisa, sama-sama bisa. Tapi tinggal bermain waktu. Untuk jatuh, sama-sama bisa jatuh, karena di lift itu ada faktor jatuh, ada faktor stop, bisa. Jadi belajar dengan belajar nggak selalu bagus, tapi dengan cuman praktek aja juga nggak selalu bagus. Jadi harus diimbangi. Kadang kita naik lift, kadang kita naik tangga, biar kita sehat kan. Naik lift, naik tangga, seperti itu. Sama jadi proses hidupnya atau proses pola pikir, dan untuk di setiap apapun, termasuk di bisnis kayak gitu. Selalu mau belajar. Oke, gitu ya Kak ternyata. Buat Bapak Ibu guru dan peserta, buat yang mau bertanya bisa ngisi link yang ada di kolom chat, atau kalau memang dirasa kurang paham atau bagaimana, bisa langsung open mic aja atau tulis di kolom chat, nanti akan kita bacakan. Kita masuk ke sesi tanya jawab dari peserta nih Kak. Oke, boleh, siap. Nih, jadi udah ada nih beberapa pertanyaan nih dari peserta-peserta. Untuk yang pertama, untuk memenuhi tugas sekolah, Kak Fadi kan membuka Cikini 5.
Nah itu dapat modal awalnya tuh dari mana Kak? Oke, jadi saya mau ceritain nih, saya sekolah di SBM ITB. Nah, untuk bagi kalian yang mau masuk ke SBM ITB, masuk ya, semangat semuanya. Saya masuk SBM ITB, jurusan entrepreneurship atau jurusan bisnis. Itu kelasnya sekarang kalau di SBM ITB itu, ini saya promosi jadinya ya, karena saya seperti jadi mentor, jadi kelasnya itu cuma 3 hari, enak deh. Kalian bisa, jadi kalian tuh harus imbang antara bisnis sama belajar. Nah, kelas 3 hari itu kalau nggak salah, kalau sekarang masih sama ya, itu adalah Senin, Rabu, dan Kamis. Nah, di sela-sela itu kalian dikasih waktu untuk berbisnis. Nah, untuk membuka Cikin 5 modalnya dari mana? Balik lagi, kan tadi saya bilang orang tua saya ini sudah berbisnis. Jadi ceritanya waktu itu adalah kebetulan kembaran saya ini juga sekolah di Bandung dan dia di Sekolah Tinggi Pariwisata. Untuk bagi yang mau jadi kayak chef atau jadi turis tourism gitu-gitu, tourism planning dan lain-lain, itu di STP tuh. Nah, kembaran saya itu di STP. Nah, akhirnya karena sama-sama suka masak, emang suka suka masak dan pengen menciptakan sesuatu dengan saya yang bisnis, dengan kembaran saya yang masak, akhirnya kita bikin lah. Nah, awalnya gimana? Awalnya ngelobi orang tua dulu nih, pengen dong bikin bisnis, kan orang tua tuh pokoknya satu tempat itu tuh pengen dijadiin gedung tadinya, tapi saya minta jangan dijadiin gedung tapi dijadiin restoran. Nah, jadi modalnya dari orang tua. Nah, tapi balik lagi ya, ketika saya membuat ini ada hitung-hitungan matematikanya, ada hitungan ekonominya, di mana saya harus juga selayaknya saya minjam ke bank atau ke perusahaan. Jadi saya benar-benar harus balikin, saya harus hitung-hitungan kapan balik modalnya, berapa kosnya dan lain. Jadi benar-benar saya kayak berbisnis beneran, karena ya di zaman itu saya sudah kuliah dan kuliahnya itu menuntut untuk membuat bisnis gitu. Oke, jadi kan emang karena udah lahir dari keluarga pebisnis, jadi pas saat ada tugas kuliah untuk membuat bisnis udah ada kayak ruangnya gitu ya Kak, jadi tinggal melaksanakannya aja dan menerapkan ilmu-ilmu yang udah didapat selama belajar di SBM ITB. Oke, ada pertanyaan lagi. Bagaimana pendapat Kak Fadi tentang wirausaha yang membuka usaha dengan mengikuti tren, sementara kita tahu bahwa tren tersebut dapat sewaktu-waktu hilang? Wah, itu seru, nggak apa-apa. Tapi kalian harus siap. Benar, abis itu kalian nggak dapat lagi. Contoh, ada kasusnya. Bukan kasus sih ya, case study lah sebutannya. Odading Mang Oleh. Nah, pasti kalian pernah tahu tuh, sempat viral tuh. Odading Mang Oleh. Nah, ini tuh kalau saya bilangnya secara pribadi, saya bilangnya adalah teori viral namanya. Dimana kalau tren itu berarti kan akan viral. Kalau akan viral itu kemungkinan sales itu akan tinggi. Sekarang pertanyaannya balik lagi kepada diri kalian. Apakah kalian siap untuk menerima sales yang langsung banyak dengan waktu yang sedikit gitu? Misalnya kalian baru buka, terus tiba-tiba langsung boom, banyak. Apakah udah siap secara operasional, secara human-nya, secara tim? Jadi balik lagi semuanya, boleh ngikutin tren tapi dipersiapkan semuanya. Kalau kapan tren ini akan stop, dihitung, semuanya udah dihitung. Memanfaatkan tren, boleh memanfaatkan tren, tapi balik lagi semuanya dihitung. Karena balik kayak Odading Mang Oleh, viral cuma 3 bulan atau 4 bulan, sekarang kan udah nggak ada lagi kan, udah nggak ada cerita-cerita lagi tentang Odading Mang Oleh. Jadi benar-benar udah close, hilang. Nah, tadi teori viral harus siap jadinya. Balik lagi, kalau ngikutin tren boleh, cuma siap. Gitu. Berarti kayak tren itu salah satu strategi marketing untuk membuat kayak banyak pelanggan masuk gitu ya Kak? Ya betul banget. Apalagi kalian di sini banyak platform yang bisa kalian gunakan, TikTok, Reels-nya Instagram, di mana itu ada selalu ada sesuatu yang jadi viral kan biasanya. Misalnya lagi lagu apa yang jadi viral, nah itu kalian bisa gunakan untuk menarik, karena kan balik lagi algoritmanya selalu yang viral itu selalu dikeluarin lebih duluan.
Nah, dengan kalian mencoba menggunakan algoritma yang sama untuk keluarnya viral-viral ya, kemungkinan ya akan terlihat juga gitu loh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana jika kita sudah stuck ketika sedang merintis bisnis atau usaha? Apa yang harus kita lakukan mungkin untuk refreshing dan mencari jalan keluarnya? Nah, googling. Nah, saya mah kalau kasih itu paling gampang Google atau nggak main Instagram, atau nggak main TikTok. Kenapa? Karena yang kalian lihat di situ jangan untuk enak-enaknya, tapi coba pusatkan pemikiran kalian ketika buka Google atau buka Instagram itu untuk mencari referensi atau mencari referensi atau ilmu baru. Coba deh. Kalian kan selama ini ya mungkin untuk kepoin teman kalian ya kan. Ini lagi ngapain, ini di mana? Ganti coba. Jadi pola pikir itu saya coba terapin. Jadi saya punya satu Instagram. Isinya itu adalah bisnis-bisnis orang misalnya di luar negeri. Contoh, makanya saya selalu bilang saya bisa tuh jalan-jalan ke Denmark, ke Prancis, ke Italia dengan apa? Dengan Google. Kalian pencet misalnya pakai Google Street. Oh ini nih bagus nih bisnis ini, kita pengen lihat deh tampak luarnya gimana. Gunakan teknologi itu sebagai ilmu pengetahuan, jangan cuma buat kepo. Nah, untuk stucknya ya karena kalian referensinya kurang, ini menurut saya kurang referensi. Kalau banyak referensi nggak stuck, tapi malah over. Sehingga kalian pengen ini gitu. Jadi Instagram saya buat ada satu account itu emang untuk cari ke kanan ke kiri untuk cari inovasi-inovasi di restoran. Misalnya di Inggris, ini di Inggris yang lagi viral atau yang lagi tren di Inggris tuh masakannya kayak gini. Yang lagi tren di Prancis tuh masakannya kayak gini. Yang lagi tren di Italia tuh kayak gini. Yang di Amerika tuh kayak gini. Jadi kita banyak mencari referensi yang lagi tren. Karena Indonesia itu biasa adopt tren dari Barat itu sekitar 2-3 tahun. Atau enggak, ya 2-3 tahun lah untuk secara servis dan apa itu 2-3 tahun. Ketika saya di Inggris pun saya menyadari kesannya untuk F&B di Indonesia itu ketinggalannya tuh cukup jauh, sekitar 4-5 tahun lah dari segi persiapan, cara jual, model cara penyajian dan lain-lain itu jauh. Jadi banyakin wawasan kalian untuk tidak stuck di situ-situ aja kayak gitu. Jadi cari referensi ya. Kakak sendiri pernah nggak sih dari referensi yang kakak cari, kan kata kakak tadi sering cari-cari referensi, dari referensi yang kakak cari terus kakak kembangin jadi bisnis beneran, atau emang hampir semua dari yang bisnis kakak ini tuh merupakan hasil dari pencarian referensi kakak? Seafood Supper, Rotis Deli, yang pokoknya yang udah lama, yang kalau Chicken 5 kan itu waktu itu kan buatnya di waktu kayak kuliah. Waktu Seafood Supper, Bonbin, Noodle Join, lalu Rotis Deli, itu semua dari hasil pencarian saya itu di Instagram. Itu cuma dari Instagram. Jadi caranya gini, dari Instagram. Contoh, kita seenggaknya tahu nih nama restoran. Saya contoh dari saya ya. Saya tahu nih waktu saya kuliah di Inggris, ada nih nama restoran ini keren banget, namanya Kill ya, KILN. Menurut saya itu keren banget restorannya, dan makanan itu makanan Thailand tapi ada di Inggris. Kok bisa cara jualnya pakai bara, masih pakai areng? Terus kalian mikir nggak, ternyata di sana itu pakai areng itu menjadi makanan yang istimewa gitu, ternyata jadi makanan mahal. Nah kita mikir dong, kenapa kita nggak bisa melakukan itu ya, kita rebranding dari pakai areng atau pakai kayu bakar itu menjadi makanan yang sekarang dicari sama orang gitu. Ya akhirnya terciptalah Seafood Supper, di mana Seafood Supper itu semuanya dengan arang atau kayu gitu. Jadi saya mencoba lah untuk ikannya itu saya ngambil jadi cara arang pakai kayu itu dari Inggris, dari restoran Kiln tadi. Ikan Seafood Supper, kenapa saya fokus ke seafood? Karena saya ngelihat, saya jalan-jalan ke Australia. Nah, di Australia itu di New South Wales namanya, di Sydney. Itu ada restoran namanya Fish Butcher. Jadi dia jual per ikan-ikanan semua seafood
tapi seafoodnya itu nggak kayak jualan seafood di Indonesia. Ternyata ikannya itu bisa digantung selama 3 hari. Lalu dia bisa bikin burger dari ikan. Dia bisa bikin kayak, kalau kita kan ada beef bacon ya, kalau di Indonesia dia juga bisa bikin fish bacon. Jadi benar-benar dia mencoba mengikut semua yang tadinya asumsi kita terhadap ikan hanya cuma dibakar lalu cuma rebus atau di steam, dia bisa itu kayak selayaknya daging. Nah dari situ oke, kita seafood nih bisa nih kita masukin. Kita juga Indonesia punya sumber daya seafood yang banyak. Maka dari itu aku ngambil kita seafood. Lalu bakar-bakaran kayak Killen itu udah dari 2. Branding ngambil dari gaya-gayanya di Prancis sama di Amerika. Oh ini ada namanya restoran di Amerika itu ada namanya Squirrel, SQIRL. Ya dia di Los Angeles. Dia tuh brandingannya bagus banget kayak gitu. Nah saya coba ngikutin ke sana. Jadi seafood supper itu adalah hasil dari pencarian di internet. Saya udah pernah ke sana. Belum cuma satu yang saya pernah ke sana, cuma Killen doang. Sisanya dari apa? Instagram, Google Street, Google View, Google Review, TripAdvisor, Zomato, semua kalian buka. Jadi internet kita gunakan, teknologi kita gunakan untuk mencari ilmu kayak gitu. Jadi makanya saya bilang selalu belajar. Nah menurut saya itu bukan main tapi itu belajar gitu. Baik. Nah kita langsung ke pertanyaan terakhir nih Kak. Yes, menurut boleh. Kakak yang bisa diterapkan dari Cikini 5 untuk peserta LDS ini apa Kak? Kan Cikini 5 itu salah satu tugas pertama Kakak nih. Dan yang paling sukses kan sekarang. Nah apa yang bisa diterapkan dari Cikini 5 tersebut untuk peserta LDS ini? Oke, seru nih. Semoga bisnis yang ada di LDS ini di tahun LDS 2021 ini sama kayak Cikini long lasting hidup. Jadi pas kalian setelah lulus kalian juga bisnis jalan. Yang pertama adalah komitmen yang bisa diterapin. Ketika kalian udah lulus dari tim kalian, misalnya berlima, berenam, saya nggak tahu. Komitmen, siapa yang mau, apakah ini dijalankan atau tidak, pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika ini mau dijalankan, siapa yang akan jalanin, dan masing-masing job desk-nya apa aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, silakan dilakukan, jangan hanya diobrolin, kayak gitu. Ya, jadi komitmen paling penting nggak sih Kak sebenarnya, karena kalau tanpa ada komitmen kan kita juga jadinya nggak jelas mau kayak gimana. Betul. Pertama komitmen, kedua pembagian tugas, yang ketiga bismillah jalan. Kayak gitu. Oke. Mungkin sesi bersama Kak Rifadi sampai di sini. Banyak banget ilmu yang kita dapat ya dari sharing-sharingnya Kak Rifadi ini. Banyak banget sharing materi yang pastinya sangat berguna buat kita peserta LDS. Dan tentunya bakal jadi bekal buat kita nih peserta LDS yang akan menjalani komunitas kita nih. Benar, soalnya ternyata kan pengalaman Kak Rifadi membuka bisnis itu sebagai tugas kuliah kan, dan ini kita membuka company juga sebagai tugas untuk lulus nanti. Nyambung. Mungkin sebelum Kak Rifadi meninggalkan ruangan Zoom, kita ada foto bersama dulu sebagai dokumentasi. Seksi dokumentasi silahkan. Ya, untuk seksi dokumentasi bisa diambil alih. Ya, untuk halaman 1 siap-siap. Halaman keduanya. Ya, untuk seksi acara bisa dilanjut. Oke. Terima kasih Kak Rifadi atas sharing-sharing ilmunya. Sukses terus ya Kak Rifadi. Sukses terus Kak, sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, sukses. Saya kembalikan ke MC. Semoga sukses semua. Amin. Amin, makasih banyak Kak. Ya.